AC25 Bapak Hermawan Priambodo. Bapak, saya Fitri. Saya mau konfirmasi terkait analisa kasus yang tadi pagi Bapak sudah terjadi. Baik, langsung saja ya Pak. Bagian pertama, tadi kan diminta untuk menentukan 3 masalah utama dan langkah strategisnya. Boleh diulangi kembali 3 masalah utama yang Bapak ungkapkan di sini apa Pak? Yang tadi yang pertama adalah Di sini Bapak tulis revitalisasi perusahaan, kemudian distribusi jaringan pengelolaan air ya, sama kehilangan air ya. kehilangan air di pelanggan. Boleh dijelaskan Pak langkah strategisnya? Jadi kalau revitalisasi perusahaan itu kita mengganti Izin mengetik ya Pak? izin mengganti jaringan-jaringan yang sudah rusak, kemudian peralatan-peralatan atau hal-hal lain yang sudah usang atau sebagainya untuk diganti yang baru. Itu kan itu yang revitalisasi. Itu ya. Lalu yang pengelolaan air minum? Nah, kalau pengelolaan air minum itu yang untuk mengatasi kebocoran, istilahnya air bakunya harus tetap lancar. Jadi jaringannya juga diperbaiki. Terus kemudian air bakunya supaya air tetap lancar terus, berarti air baku atau debit air pasokan itu harus tetap ada, sehingga diperlukan air baku yang banyak, debitnya ditingkatkan dan sebagainya. Ini yang 1, 2, 3 dari 3 itu prioritas yang pertama Bapak akan ambil untuk ditangani yang mana Pak? Kalau itu mungkin revitalisasi perusahaan itu, ya, karena itu menyangkut jangka panjang. Itu yang pertama. Kemudian yang prioritas kedua, supaya kita tidak kehilangan pelanggan, berarti pasokan air harus tetap lancar. Terus kemudian tidak rusak atau kebocoran atau keluhan masyarakat atau pelanggan segera ditangani. Itu yang mungkin vital untuk segera dilakukan. Ini tadi kan Bapak mau mengganti jalur pipa lama ke yang baru ya. Itu kan ada masalah terkait anggaran ya. Iya. Nah itu gimana Pak? Jalur itu menambah pelanggan gitu. Jadi bagi jalur-jalur yang rumah-rumah atau kawasan yang dilalui jalur distribusi utama yang belum menjadi pelanggan PDAM, kita gerakkan atau kita sosialisasi supaya mereka menjadi calon pelanggan, karena itu bisa menambah pendapatan dari sektor bisnisnya. Kemudian kalau ada kawasan baru yang belum kita jangkau, itu menjadi prioritas berikutnya untuk kita perpanjang, sehingga itu menambah calon pelanggan kita. Lalu yang kedua, bagaimana usulan Bapak terkait program pengembangan jangka panjang bagi SDM? Nah ini SDM-nya permasalahannya apa yang Bapak tangkap? Kalau SDM itu biasanya skill atau keterampilan mereka yang masih jadul atau manual dan sebagainya, belum menggunakan alat-alat yang terbaru. Jadi atau bisa juga itu disebabkan karena rekrutmen karyawan baru yang skillnya mungkin belum sepadan untuk operasional di lapangan, sehingga kita perlu memberikan pengembangan diri kepada mereka melalui pelatihan-pelatihan atau bintek-bintek, sehingga dengan dibekali oleh keterampilan diharapkan mereka ketika operasional di lapangan itu bisa bekerja cepat,
karena kecepatan waktu dan ketepatan waktu itu memang diperlukan, sehingga tidak bisa kita molor-molor pekerjaan, menunda pekerjaan dan sebagainya. Ini permasalahan SDM selain skill dan ininya kan keterampilannya Iya, kurang ya. iya. Itu ada permasalahan apa lagi? Yang lain mungkin dalam hal kesejahteraan pegawai, seperti kita maklumi, kita berpikir di perusahaan swasta bahwa mereka itu adalah penghasilan utamanya dari gaji. Nah, sehingga kalau gajinya tidak cukup, otomatis mereka akan menyimpang dari tugas pokoknya. Apakah itu penyimpangan itu berupa pencurian dalam tanda kutip barang-barang aset milik perusahaan, atau mungkin yang kedua mungkin menarik tip atau uang tambahan ke pelanggan, yang itu notabene akan merugikan perusahaan. Jadi supaya mengatasi itu ya diberi tambahan penghasilan lah istilahnya. Berarti permasalahan SDM-nya mulai dari keterampilan dan kesejahteraan. Dua itu yang pokok ya, di semua level. Masuk ke bagian 3 ya Bapak ya. Tadi terkait dengan pengembangan bisnis. Nah, strategi pengembangan bisnis Bapak untuk mencapai target di PDBB. Sebelumnya saya boleh bertanya, target-target yang ada di PDBB yang Bapak tangkap tadi apa, targetnya apa saja Pak? Pertama adalah income-nya bertambah. Jadi pemasukan keuangan yang harusnya bertambah. Jadi karena pemasukannya bertambah itu bisa kita cari dari dua hal. Yang pertama, menambah pelanggan baru. Ya, kalau menambah pelanggan baru, berarti strateginya adalah kawasan-kawasan yang belum dimasuki jaringan distribusi ditambah. Kemudian yang kedua, untuk menjaring pelanggan baru itu adalah daerah yang dilewati jaringan distribusi dioptimalkan untuk menjadi pelanggan semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menambah pendapatan perusahaan adalah mengoptimalkan pelanggan yang sudah ada, mengoptimalkan atau memaksimalkan. Contohnya di sektor industri atau niaga yang mereka adalah potensi pelanggan besar. Nah, itu yang perlu kita optimalkan lagi sehingga pelanggan yang lama ini konsisten atau bisa memperbesar pendapatan kita. Tadi kan yang pertama menambah pelanggan baru ya. Yeah. Itu caranya seperti apa Pak? Kita menggunakan divisi marketing atau sales untuk kawasan-kawasan yang sudah dilalui jalur distribusi itu untuk berpromosi sehingga pelanggan baru bisa didapatkan. Kemudian yang kedua, untuk pendaftaran pertama mungkin memberikan reward dalam artian potongan harga pertama, sehingga itu menarik orang untuk menjadi pelanggan. Potongan harga jasa pemasangan. Ya, pemotongan mungkin pembayaran bulan pertama ada potongan atau diskon dan sebagainya, itu sehingga mereka tidak merasa berat untuk mendaftar menjadi pelanggan baru. Kalau ini yang untuk mengoptimalkan pelanggan yang sudah ada, caranya bagaimana Pak? Ya, kalau untuk mengoptimalkan, contohnya mungkin di sektor yang banyak membutuhkan air adalah mungkin kolam renang, contohnya seperti itu. Jadi kalau kolam renang kita akan mempersuasi mereka bahwa memberi edukasi lah istilahnya, bahwa penggantian air itu harus tidak terlalu lama. Kadang-kadang ada kolam renang yang mengganti airnya itu sirkulasinya 1 bulan sekali. Mungkin bisa kita beri edukasi bahwa itu tidak baik untuk kesehatan, sehingga mereka bisa mengganti air mungkin 2 minggu sekali. Terus kemudian kalau dari sektor mungkin perikanan atau peternakan, mungkin kita memberi edukasi bagaimana mereka selain memanfaatkan air dari alam atau sungai dan sebagainya, bisa memanfaatkan dari air yang ada di jalur PDAM. Ini
pihak yang terlibat tadi siapa saja Pak? Kalau dari sisi di luar perusahaan adalah sektor-sektor swasta yang niaga, itu kan pihak ketiga, sektor swasta, atau regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu mulai dari pemerintah daerah, kecamatan atau kelurahan. Sehingga kita melibatkan itu untuk sosialisasi sama, sehingga tidak, contohnya yang di peternakan atau perikanan tadi, tidak memanfaatkan lahan irigasi pertanian sehingga mengalihkan menjadi sumber air untuk perikanannya itu pakai PDAM. Terutama itu yang pakai kolam-kolam terpal, soalnya di Blitar sudah mulai memanfaatkan itu. Jadi yang tidak pakai kolam tanah itu pakai kolam terpal itu memakai air PDAM, tidak boleh pakai air sumur dalam atau pakai irigasi. Ini untuk pengembangan bisnis ada 2 itu ya berarti yang disasar. Ya, pengembangan bisnis jadi membuka jaringan baru, kemudian menambah pelanggan baru, kemudian mengoptimalkan pelanggan besar, ya pelanggan besar, terutama pelanggan besarnya itu. Lalu untuk ini yang kedua, langkah-langkah untuk menjalankan strategi pengembangan bisnis di masing-masing divisi. Tadi kan ada divisi operasi, layanan dan keuangan. Boleh dijelaskan Pak? Ini kan singkatnya saja. Itu detail maksudnya Bapak bagaimana? Jadi kalau di divisi operasi berarti kan kita menambah jaringan-jaringan. Jadi kalau menambah jaringan baru berarti otomatis peralatan atau sarana prasarana sudah yang terbaru, termodern, jadi terkini, tidak boleh memakai sistem lama. Itu yang di sisi penambahan jaringan operasional. Kemudian kalau di sisi layanan pelanggan seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ada terobosan-terobosan dari sistem marketingnya itu tadi, memberi bonus, memberi pemasangan pertama itu dengan tidak langsung cash tapi cicilan. Biasanya kan orang kalau pasang pertama harganya 900.000 itu bisa dicicil 3 kali. Itu salah satu trik-trik untuk mereka tidak merasa berat di awal, walaupun nanti bulanannya juga sesuai dengan tarif yang diharapkan. Kemudian kalau dari sisi perawatan yang operasional tadi, jangan sampai pelanggan-pelanggan lama itu kabur dalam artian keluhannya mereka ketika terjadi kebocoran itu tidak segera kita tanggapi, sehingga akhirnya mereka menghentikan langganannya. Itu juga kita perhatikan, terutama biasanya kalau PDAM itu kendalanya adalah sering telat atau macet dari air bakunya, nggak lancar. Ketika dibutuhkan ternyata kerannya nggak keluar airnya, dan itu divisi operasional yang juga harus memperbaikinya. Ini kan Bapak tadi sudah menetapkan targetnya 2, menambah dan mengoptimalkan pelanggan. Nah itu strategi ke timnya bagaimana Pak? Jadi kita kalau yang menambah jaringan, berarti kita memberi pembekalan kepada teman-teman di lapangan itu untuk melakukan teknologi terbaru apa sih yang semurah mungkin, kemudian teknologi itu bagus dan tidak pembelian alat-alatnya juga tidak cepat rusak. Jadi itu kita memberi pembekalan kepada mereka, terutama jangan membeli pipa murah, asal murah, tapi ternyata perbaikannya juga nanti membebani biaya. Itu ada skill untuk pengadaan barang. Kemudian yang kedua adalah melihat rute kawasan baru yang dibuka. Jadi, apakah itu memungkinkan untuk menambah jaringan atau tidak. Ketika memungkinkan dengan biaya yang rendah bisa dibuka jaringan, maka itu harus dilaksanakan. Tapi ternyata kalau membuka jaringan kawasan baru itu kosnya tinggi, ya itu juga ditunda. Jadi, mungkin seperti itu. Nah, target ini bagaimana cara Bapak komunikasikan dengan tim dan bagaimana agar bisa tercapai? Ya.
Itu sekali lagi mungkin kita pasti ada rapat-rapat ya, pertemuan, apakah itu rapat evaluasi bulanan atau triwulanan. Biasanya di kantor dilaksanakan seperti itu, sehingga di rapat-rapat bulanan atau triwulanan itu akan muncul banyak masalah yang harus kita jelaskan, terutama yang kalau di air minum ini adalah masalah pendapatan yang berkurang, kemudian ternyata pengeluaran perawatan kok banyak, kenapa sebabnya, sehingga semua masalah ketika semua mengetahui, dari lini per divisi mengetahui, maka kita solusinya seperti itu, bahwa perusahaan itu harus ditarget untung. Nah, untung itu berarti kan uang, berarti kan pelanggan baru atau debit air yang dijual lebih tinggi. Nah, solusinya seperti apa? Masing-masing divisi sudah kita sarankan seperti itu. Kalau misalkan target yang Bapak sudah tentukan itu tidak tercapai oleh tim, bagaimana? Biasanya itu nanti kesepakatan dulu. Jadi kalau target kita 1 tahun itu dibagi 4 triwulan. Nah, 4 triwulan itu harus targetnya berapa? Misalnya 1 tahun harus 100 kubik terjual. Berarti kan 1 triwulan 25. Jadi ketika triwulan 1 belum tercapai, berarti itu ada masalah. Harus segera dipecahkan, tidak menunggu akhir tahun. Sehingga mereka akan saling memberikan masukan ke kita, kendalanya apa. Cara pemecahan masalahnya bagaimana? Kita diskusi, jadi begini, ketika tadi targetnya 100 kubik per tahun, ternyata di triwulan 1 tidak terpenuhi, misalnya 20 kubik. Nah, berarti kan dari sisi marketing bagaimana, targetnya untuk 25 kubik itu berapa pelanggan. Nah, triwulan 1 dia sudah memperoleh berapa pelanggan, itu kan tercapai. Nah, kemudian dari sisi pelayanan ke ini pelanggan-pelanggan lama. Pelanggan-pelanggan lama selama triwulan 1 itu ada peningkatan tidak? Nah, itu berarti dari sisi pelayanannya. Kemudian di triwulan 1 ada kerusakan atau kebocoran tidak untuk target 25 kubik per triwulan itu. Sehingga masing-masing divisi itu akan menyampaikan progresnya. Sehingga progres itu langsung kita putuskan, kenapa kok pelanggannya misalkan target triwulan 1 menambah 25 pelanggan, ternyata masih 20. Nah, yang 5 ini kenapa kok tidak bisa terkejar? Oh, mungkin karena waktu itu sosialisasinya kurang lama dan sebagainya. Nah, ini kan Bapak tetapkan target, terus Bapak evaluasi dan kemudian kan otomatis kalau Bapak tetapkan target dari yang sebelum-sebelumnya, ada nih perubahan yang terjadi di tim Bapak. Nah, itu bagaimana? Biasanya kan ada yang resisten, ada yang bagaimana strategi Bapak menghadapi resistensi tim terhadap target. Jadi mungkin seperti tadi dijelaskan di awal, itu kan masalah SDM. Jadi SDM itu juga masalah kesejahteraan juga. Jadi kita harus menerapkan reward and punishment. Jadi ketika kita sudah menetapkan target 1 tahun harus 100 meter kubik, triwulan 1 harus 25 meter kubik, berarti divisi-divisi yang belum mencapai target berarti harus ada punishment. Bagi yang sudah mencapai berarti ada rewardnya. Nah, itu memang harus dipikirkan oleh pihak manajemen. Sehingga punishment-nya apa? Punishment yang tidak merusak. Dalam artian itu menambah semangat mereka agar berikutnya triwulan kedua harus bisa mencapai target dan menutup utangnya target yang sebelumnya. Sehingga dengan kita terbuka di awal, kalau dia berprestasi dapat reward, kemudian ketika dia tidak berprestasi, targetnya tidak terkejar, ada punishment-nya, berarti itu bisa menambah semangat mereka bekerja di lapangan. Ke bagian ketiga Bapak, ini terkait persoalan krusial terkait layanan terhadap stakeholder dan dampak sosial yang ditimbulkan. Boleh dijelaskan Pak persoalannya? Kalau di PDAM itu biasanya persoalannya yang krusial itu ya air macet. Dalam artian ketika hujan deras di awal biasanya airnya keruh otomatis dari hulunya itu ditutup, sehingga mungkin beberapa hari akan macet itu
air yang mengalir ke pelanggan, sehingga itu memang harus diatasi. Yang kedua adalah kemungkinan berkurangnya debit air baku, sehingga pasokan ke pelanggan menjadi berkurang. Ada yang tutup mati, sehingga itu juga sering terjadi, Bu. Jadi harusnya setiap hari mengalir, tapi karena air bakunya sedikit, dialirkan dulu hari pertama ke sektor A, kemudian hari kedua dialirkan ke sektor B, sehingga buka tutupnya itu yang juga tidak lancarnya air diterima pelanggan biasanya menjadi keluhan. Dan biasanya masyarakat kan langsung telepon, Pak, hari ini airnya kok mati, nah, seperti itu. Dan itu harus mendapat respon dari kita, karena kalau tidak cepat respon, nama baiknya PDAM akan turun di masyarakat. Terus yang kedua adalah ketika terjadi kebocoran atau kerusakan jaringan, apalagi yang mengarah ke rumah, itu ketika pelanggan telepon itu harus segera respon cepat untuk diperbaiki, sehingga nama baik perusahaan itu tetap terjaga. Tujuannya apa, Pak? Menjaga nama baik perusahaan. Wah, itu penting sekali, Bu, karena kalau pelanggan sudah merasa terabaikan, dia membayar rutin, kemudian pelayanan kita berkurang, biasanya mereka akan berhenti berlangganan. Sehingga kalau berhenti berlangganan berdampak sekali pada pendapatan perusahaan. Mungkin seperti itu. Lalu pihak-pihak yang terlibat dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini siapa saja, Pak? Kalau yang saya sampaikan di situ adalah kebanyakan intern divisi. Jadi intern divisi mulai dari tadi seperti pelayanan, operasional, bagian marketing dan sebagainya. Kemudian kalau yang dari sektor di luar, karena PDAM itu adalah BUMD-nya pemerintah kabupaten kota, berarti itu kita menggunakan atau berkomunikasi dengan pihak mungkin pemerintah daerah, kecamatan sampai kelurahan untuk tetap yang sudah berlangganan itu tidak meninggalkan PDAM. Jadi mungkin kita akan memberi persuasi yang bagus bahwa ketika terjadi gangguan-gangguan seperti itu mungkin masih dalam ranah pembenahan dan tidak akan terjadi terus dan ke depan akan lebih baik. Lalu ini ada konflik ya terkait pelayanan yang diberikan ke pelanggan. Apa konflik-konflik yang Bapak tangkap di bagian ketiga tadi? Konfliknya apa saja? Saya kalau lupa di sini ya. Di sini Bapak jawab air sering macet, kebocoran, iya. kerusakan, pelanggan perbaiki, selisih pembayaran. Jadi itu konflik itu mungkin antara pelanggan dengan perusahaan ya, Bu ya. Jadi hal-hal yang sering terjadi di perusahaan daerah air minum, yaitu terkait macet tadi, air yang tidak lancar tiap hari, kemudian ketika terjadi pembengkakan pembayaran, soalnya biasanya pelanggan itu saya setiap bulan membayar 100.000, tahu kok hari ini tagihannya menjadi 150. Nah, itu kan potensi konflik. Nah, potensi konflik itu bisa menjadi lebih buruk lagi kalau mereka mungkin masyarakat tidak komplainnya ke kita, tapi ke mungkin medsos, karena kan sedikit-sedikit viral. Nah, itu kalau itu sampai terjadi, itu nama baik perusahaan belum ditangani itu sudah jelek. Nah, sehingga kita meminimalisir potensi-potensi seperti itu, sehingga jangan sampai satu kejadian ini mempengaruhi pelanggan yang lain, atau buruknya lagi mempengaruhi calon pelanggan. Orang yang sudah disosialisasi dan mungkin minggu depan akan menjadi pelanggan karena tahu di medsos ada masalah seperti itu, mereka mengurungkan diri tidak jadi pelanggan, kan itu juga bahaya bagi perusahaan. Selain itu apa lagi? Persoalan yang di bagian tiga. Kalau penyebabnya tadi kan seperti sudah 3 ya, Bu ya, jadi air macet, kemudian jaringan yang rusak dan selisih pembayaran, itu potensi-potensi konflik yang kemungkinan besar terjadi di sektor distribusi air.
Kalau masalah konfliknya ya itu tadi, protes mereka yang tidak segera kita tanggapi itu bisa sampai kemana-mana, bisa sampai ke apa, Lalu menanggapi forum pelanggan tadi, forum pelanggan yang konflik sampai masuk surat kabar, ya. itu apa yang Bapak? Oh, kalau memang sudah sampai viral di medsos atau di surat kabar, berarti divisi humas kita yang segera harus turun untuk menjernihkan atau memberi masukan dari sisi pihak perusahaan. Soalnya yang diviralkan itu berarti biasanya kan dari sisi mereka, dari sisi pelanggan, dari masyarakat yang tidak tahu bahwa kenapa kok macet airnya, itu karena mungkin lagi ada airnya masih air bakunya kotor, perlu pengendapan, dan itu harus menyetop air 1 hari. Nah itu kan belum terjelaskan, sehingga ketika kenapa kok hari itu macet, itu harus segera dijelaskan faktornya apa. Apakah ada pergantian pipa jaringan yang rusak atau air baku yang memang kurang mutunya, kualitasnya, sehingga tidak boleh didistribusikan. Berarti ini tim humasnya menyampaikan kemana? Di mana? Apakah di media apa? Ya, itu bisa 2 Bu. Kalau kita mengetahui sumber penyebab viralnya pelanggan A, berarti kita datangi. Kalau itu memang Datangi ke rumahnya, ke pelanggannya itu. Kalau memang ketahuan bahwa oh ini dia memberikan, oh saya Pak siapa jalan ini langganan air, itu kita datangi. Atau kalau dia ke wartawan dan yang menulis adalah wartawan, kita tahu media sosialnya apa atau korannya apa, kita datangi, kita memberikan masukan untuk dimuat di koran yang sama. Itu adalah hak jawab. Kemudian yang ketiga, dari sisi umatnya juga memberikan mungkin dalam tanda kutip tali AC atau apa sebagai bentuk permintaan maaf ke orang tersebut. Tapi tali AC itu tidak perlu beritakan, karena kalau diberitakan nanti satu jalur yang hari itu tidak mendapat air itu kan nanti akan minta semua. Selain divisi humas tempat Bapak, pihak-pihak mana lagi yang Bapak akan libatkan untuk mengatasi masalah pelanggan ini? Oh, kalau itu otomatis jelas adalah pihak perangkat desa terbawah, jadi mulai RT, RW sampai pihak desa, sehingga yang untuk meredam gejolak. Sana biasanya kalau ditutup 1 hari itu biasanya 1 jaringan yang terdampak. Jadi mulai titik A sampai titik B mungkin seperti itu, sehingga itu wilayah di mana. Soalnya tidak mungkin 1 jaringan itu hanya 1-2 rumah, itu biasanya 1 kelurahan biasanya, sehingga perlu ada bantuan dari pejabat setempat, mulai dari kelurahan sampai RT kalau bisa, itu kita memberikan surat ke mereka. Untuk yang terakhir Bapak, bagian keempat, hasil audit dengan Dewan Pengawas. Iya. Ini kan ditemukan beberapa ada strateginya. Nah, tapi pelanggaran yang Bapak temukan di persoalan itu tadi apa Pak? Pelanggaran yang saya tulis juga apa ya biasa? Di sini langsung strateginya. Di strateginya melakukan pengawasan. Oh, itu maksudnya begini. Biasanya pelanggaran yang ditemukan pengawas atau inspektorat adalah mungkin hilangnya aset. Misalnya bisa jadi seperti itu, contohnya hilangnya aja. Jadi ketika temuan stok okname dari barang itu tidak cocok dengan laporan, berarti ada yang hilang. Kenapa? Nah itu berarti bagian operasional yang mungkin bermain dalam artian dan sebagainya. Kemudian yang kedua mungkin bagian operasional itu mengutip atau biaya tambahan yang tidak masuk ke pendapatan lain-lain dari perusahaan, sehingga itu menjadi temuan. Sehingga kita membuat SOP yang ketat terkait dengan operasional. Jadi ketika ada
jalur yang rusak, SOP-nya apa? Berarti pertama terjun ke lapangan, mungkin memeriksa kerusakannya itu butuh diganti atau hanya ditambal. Kalau diganti berarti perlu pipa yang di off-name, berarti harus masuk ke situ, sehingga antara barang yang masuk dan keluar itu harus cocok. Jangan sampai harusnya perlu hanya ditambal, dilem atau di las mungkin, ternyata ini harus diganti. Nah, ternyata digantinya itu bukan mengganti pipanya tetap ditambal, ini dijual. Itu permainan di lapang seperti itu kayaknya. Jadi sehingga kita harus lebih ketat prosedurnya. Jadi ketika mengganti mungkin harus difoto dulu posisi awal seperti apa, posisi setelah diganti apa, sehingga ketika itu sudah beda berarti itu benar. Tapi ketika posisi pipanya yang lama dengan yang baru itu difoto nggak sama, nah itu berarti kan ada indikasi bahwa mengeluarkan barang itu tidak untuk mengganti tapi untuk dijual. Lalu kan Bapak tadi kan sudah menemukan pelanggaran strateginya. Lalu langkah antisipasinya Pak, manajemen risikonya gimana? Nah, manajemen risiko ya seperti tadi kita membuat SOP. Jadi itu adalah perkiraan-perkiraan ketika terjadi suatu kejadian. Contohnya tadi yang kebocoran jaringan. Ketika kebocoran jaringan, hal-hal apa sih yang dimungkinkan terjadi penyelewengan anggaran, penyelewengan personil dan sebagainya, sehingga harusnya misalkan kalau di PDAM itu ketika memperbaiki itu ada upahnya Bu, jadi harusnya bisa ditangani oleh 1 orang, itu ternyata yang turun 3 orang, berarti kan itu pemborosan sebetulnya, sehingga itu mengurangi pendapatan dari kita. Jadi itu perlu ada SOP. Jadi kerusakannya apa harus terinci. Jadi kalau kerusakan ABC itu hanya perlu 1 orang teknisi. Kerusakan seperti CDE perlu 2. Nah itu harus terdeteksi sejak awal. Sehingga SOP itulah yang menjadi pedoman teman-teman di lapangan untuk bekerja. Lalu bagaimana cara Bapak memastikan kalau tim Bapak ini melakukan SOP dengan benar? Nah, berarti itu memang perlu evaluasi rutin Bu. Jadi evaluasi kalau memang tidak cukup triwulanan, bisa kita lakukan pertemuan setiap bulan dengan SOP yang ada. Jadi di situ ada SOP. Misalnya contohnya ketika ada jaringan rusak, ada SOP memperbaiki, ada SOP pengawasan sendiri. Jadi antara yang memperbaiki dengan yang mengawasi itu orangnya beda. Terus kemudian ada SOP terkait dengan pengeluaran anggaran untuk perbaikan. Nah itu ada sendiri, sehingga kalau semua SOP yang dibuat disepakati bersama itu dijalankan, insya Allah nggak ada penyelewengan. Kalau ternyata di lapangannya ditemukan pelanggaran, apa yang akan Bapak lakukan? Nah, kan sudah jelas kalau SOP-nya seperti ini, ada pelanggaran kan tadi ada reward dan punishment. Jadi ketika mereka bekerja cepat, responnya cepat, pelanggan puas, berarti dalam 1 bulan itu kan akan bisa kelihatan yang rajin siapa, yang respon cepat dapat reward. Tapi ketika ditemukan pelanggaran, mungkin tadi ada stock of name yang tidak dipakai, kemudian berarti kan sudah ketahuan, sudah by name, ini areanya siapa, yang ngawasi siapa, yang bekerja siapa, berarti kan itu kena punishment semua. Jadi istilahnya pengawasan melekat lah kalau di. Jadi ini Bapak sudah bikin langkah antisipasi dan bikin sistemnya sendiri ya untuk pelanggaran. Yeah. Baik Bapak, untuk konfirmasi analisa kasusnya sudah selesai bagian 1 sampai 4. Nanti dilanjut dengan wawancara portofolio dan LCD. Ya. Kesini lagi? Enggak, nanti dengan. Oh dipanggil. Oh ya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih di sini. Ya.